Halo Kang, kali ini saya akan membahas laptop yang relatif baru dan relatif mahal atau sebenarnya malah murah ya. Kenapa relatif baru? Karena laptop ini di launching pertengahan tahun kemarin dan sampai sekarang masih dapat Akang beli dengan harga baru ya. Maksudnya unit baru, bukan unit bekas. Dan harganya sudah turun dari harga launchingnya sekarang sekitar 19 jutaan atau dapat diskon jadi 18 jutaan gitu ya. Itu relatif mahal kan terhadap laptop-laptop yang biasa saya review, laptop-laptop bekas ya. Yang paling mahal ini kan X1 Extreme sekitar 8 jutaan bekas. Tapi kalau kita ngomongin ThinkPad baru yang kira-kira speknya mirip ini, bahkan sebenarnya speknya kalah dengan ini, itu harganya 35 jutaan. 30 jutaan atau sekitar itulah. Kenapa? Makanya laptop ini menjadi relatif mahalnya gitu ya. Tergantung kita membandingkan dia dengan siapa. Inilah pengalaman saya menggunakan Asus VivoBook S14 OLED dengan prosesor AMD Ryzen AI 9365. Sebelum mengenal ThinkPad bekas, Asus selalu menjadi pilihan pertama saya ketika ingin membeli laptop. Kenapa? Karena mereka punya jajaran produk yang sangat luas ya, dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Waktu itu, laptop pertama saya membeli ya ketika saya masuk kantor adalah Asus K401LB. Yang saya rasa VivoBook adalah penerus sejatinya ya. Kalau kita cek-cek di revcode-nya kan memang masih ada seri K sekian gitu ya. Walaupun sekarang seri K yang namanya benar-benar K itu sudah tidak ada lagi tapi diganti VivoBook. Pengalaman saya dengan laptop itu campur-campur, tapi ada satu hal yang membuat saya agak ragu, yaitu engsel. Ketika saya mau beli laptop itu dan pemakaian hanya 1 tahun kurang lebih, itu engselnya di sini sudah mulai rusak ya. Kemudian 6 bulan kemudian sebelah kirinya yang rusak. Tapi laptop Asus VivoBook ini itu saya tidak ragu dengan engselnya. Kenapa? Karena engselnya itu pertama dia bisa kita buka dengan satu tangan seperti ini ya Kang. Dan dia sudah ada IR kameranya. Satu tangan saja. Mengapa ini menjadi penting? Bukan hanya enak ya. Menjadi penting karena mekanismenya menjadi lebih baik ya. Biasanya kalau engsel yang rusak itu dia kan besi menempel kepada plastik dan ketika dia terlalu berat, dibuka terlalu berat, dia ini plastiknya akan kalah dan itulah yang menyebabkan banyak laptop murah itu rusak gitu ya. Bukan speknya, bukan apa-apanya tapi engselnya rusak. Ini tidak, dan ditambah lagi dia bisa kita rebahkan hingga 180 derajat ya Kang. Jadi ini seperti laptop bisnis sih menurut saya. Jadi dia lebih aman, dia lebih nyaman. Dan kalau kita ngomongin spek body gitu ya, ini juga materialnya nggak plastik tapi dia logam ya. Walaupun kalau kita tekan-tekan gini seperti plastik, tapi ketika di ruangan yang dingin kita tinggalkan dan kita sentuh dia itu dingin. Entah di luarnya, entah di sininya, entah di belakangnya, semuanya itu dingin. Dan dia sudah mil STD 810H juga. Jadi generasi setelahnya dari 810G yang memang segala pengujian, guncangan, getaran, suhu, kelembaban, kirim, shipping gitu ya, itu sudah lewat uji semua. Kalau kita ke ukuran dimensi-dimensi, jadi laptop ini dimensinya dia ini 32 cm atau 33 ya. Ini 22 cm dan tebal-tebalnya ini 1,3 1,4 cm ya. Ini 14 inci tapi ukurannya sama dengan laptop 13 inci. Nah, ini laptop 13 inci ya. Jadi dia ukurannya kira-kira kurang lebih sama. Mengapa dia bisa seperti itu? Karena displaynya dia sudah 16:10 ya Kang. Jadi kalau Akang lihat displaynya ini, nah ini ada infrarednya. Cepat dia membukanya. Displaynya ini dia 16:10 dan bezel-bezelnya ini tipis ya. Bezel-bezelnya ini tipis sehingga dia bisa dimensinya itu seperti laptop 13 inci tapi 14 inci. Jadi ketika saya menggunakan ini dan kemudian balik lagi ke sini, rasanya laptop ini menjadi sempit ya. Karena dia kan bezelnya masih sangat tebal gitu. Dia menjadi lebih kompak dan secara umum memang lebih positif gitu ya. Nah, kalau kita ke bagian-bagian luar lagi, selain ke body gitu ya, kita ke porta koneksi. Jadi di sisi kanan
atau tangan kiri kita gitu ya. Ini ada HDMI, ada dua USB-C, satu yang USB Thunderbolt, bukan Thunderbolt, USB 4, jadi 40 GB per second. Nah, ini USB-C 3,2 Gen 2. Ini SD card, micro SD, bukan SD card. Jadi transfer rate-nya ini stabil sih, sudah mencoba, dan ini audio jack combo masih ada. Di depannya tidak ada apa-apa, tapi ada seperti lekukan gini, jadi sehingga kita ketika mengangkat laptop mudah gitu ya. Nah, di sebelah kiri atau kanan kita gitu ya, ini ada dua USB. Ya, ini saya gunakan untuk mouse seperti ini ya. Jadi masih ada dua USB dan ada LED indikator. Ini indikator power nyala putih dan ini indikator charging. Ini yang aneh karena kita ngecasnya kan di sebelah sini. Kita ngecas, nah tapi dia nyalanya di sebelah sini gitu. Nah, ini oranye, nyalanya dia akan oranye ketika memang di bawah 100%, akan putih ketika dia 100%. Tidak ada antara itu ya. Jadi hanya itu saja keterangannya. Ini sangat sayang sih, desainnya itu saya rasa aneh gitu. Kita colok biasanya kan nyalanya juga di sebelah sininya ya, tapi nggak jadi soal. Nah, kalau kita ke bagian belakangnya, bagian belakang kita akan melihat kisi-kisi udara. Jadi ada dua secara garis besar dengan grill tiga dari tengahnya, ini ditambah juga dua. Ini benar-benar ada dua karena di laptop sekecil ini dan setipis ini itu ada dua kipasnya. Keren kan ya? Keren, saya rasa sih. Nanti kita coba buka juga di dalamnya seperti apa. Di bagian bawahnya ini ada rubber feet yang sangat besar ya. Kemudian kisi-kisi ini untuk mengambil udara dan dibuangnya tadi lewat belakang. Jadi tangan kita tidak terganggu dengan buangan panasnya, dan itu desain yang bagus ya, desain yang bagus. Hanya saja yang menjadi catatan, sebelum itu ini speaker ya Kang. Jadi speakernya ini dari Harman Kardon dan keluaran suaranya benar-benar oke, bagus, nyaring, bening, bersih. Oke lah gitu, benar-benar Harman Kardon, tidak sekedar nama yang ditempel tapi benar-benar bagus. Akan dengarkan sendiri. Baut-baut nanti akan kita buka, tapi kalau akan membukanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ada satu baut tersembunyi di sini. Ini hati-hati ketika akan belum membuka baut yang ditutup oleh semacam penutup ini, nanti bisa patah dan membukanya akan repot. Tapi itu nanti saja. Nah, inilah bagian dalamnya setelah kita buka tadi, yang memang agak merepotkan ya, butuh banyak sekali tools ya, sampai 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 tools. Biasanya kan hanya butuh satu obeng saja, dan obengnya pun bukan obeng Philips seperti biasa tapi obeng bintang ya, memang agak merepotkan. Tapi ketika sampai ke dalamnya sebenarnya sih memang agak bagus ya, maksudnya kita oh iya, memang laptop sekarang itu harusnya seperti ini, atau laptop itu harus seperti ini. Kenapa? Karena akan lihat ini motherboardnya ini hanya sedikit ya, dipakai kipas 2, dipakai baterai 75 watt hour, sisanya itu motherboardnya tuh ini aja kepisah nih. Motherboardnya ini kecil gitu, jadi memang tidak ada space yang rasanya tersia-sia, dan inilah bagusnya gitu ya. Pertama dari baterainya, coba kita lihat. Baterainya ini kapasitasnya 75 watt hour, kapasitas yang besar untuk ukuran laptop sekecil ini ya. Dan ini saya cek kapasitasnya tinggal 71 watt hour. Daya tahannya bagaimana? Tergantung pemakaian Akang dan tergantung mode. Kalau memang Akang ingin daya tahan paling lama, itu gunakan mode base efficiency. Itu bisa bertahan kira-kira 12 jam ya, dari 90 sekian persen sampai ke 6%, atau sampai ada tanda harus dicas gitu. Nah, itu kira-kira itu 12 jam lebih. Pemakaian saya seperti apa? Pemakaian Office standar, online kebanyakan, dengan tingkat kecerahan itu 50 sampai 60% brightness-nya ya. Nah, kalau memang di balance itu sekitar 7 jam saja.
Kalau best performance ini juga bagus sebenarnya, itu bisa 2 jam lebih, 2,5 jam ya, kira-kira 2 jam 42 kalau yang tercatat di saya ya. Dan itu menurut saya itu bagus banget untuk ukuran baterainya. Tidak hanya itu, jadi waktu ngecasnya pun dia relatif singkat ya. Jadi waktu ngecasnya itu relatif singkat dengan casan seperti ini, kotak besarnya seperti ini 90 watt. Jadi ngecasnya itu setengah jam saja itu bisa bertambah 52%. 30 menit bertambah 52%. 1 jam itu sudah 90% lebih. Jadi sangat cepat dan tahan lama, awet. Tambah lagi bonusnya, Akang bisa mengaktifkan threshold ya kalau di ThinkPad, tapi kalau ini di My Asus namanya itu baterai care ya. Jadi kita bisa menggunakan charging terus tapi berhenti di 80% gitu. Itu bisa kita atur. Kalau memang nanti Akang ingin mencopotnya, ya dicopot saja di sini. Ini ada tandanya ya. Dia di baut seperti ini. Nah, kemudian kita ke bagian atasnya baterai. Ini ada penutup aluminium foil seperti ini. Ini adalah SSD ya. Jadi SSD NVMe 2280 ukurannya normal. Ini 1 TB. Sudah Gen 4 dan juga menggunakan lajur X4 ya. Jadi kecepatannya sangat cepat, sangat bagus. Saya tidak ada masalah, tidak ada komplain sama sekali. Bisa di-upgrade sampai berapa? Ya semampu Akang sekalian sih. Kalau saya rasa sih 4 tera saya rasa masih bisa. Di sebelahnya ini ada WiFi. WiFi-nya tidak bisa kita ganti, tidak bisa kita upgrade. Menurut saya ini juga sayang. Kenapa? Karena WiFi-nya ini hanya WiFi 6 ya. Sedangkan nanti kan ini sudah ada WiFi 7 dan biasanya laptop ini umurnya lama. Selama saya penggunaan sih nggak ada kendala sih, nggak ada masalah sama sekali di WiFi-nya. Tapi itu saja dia agak sangat disayangkan karena masih WiFi 6. Nah, ke sampingnya lagi ini CPU dan RAM ya Kang. Jadi kita ke RAM-nya dulu. RAM-nya LPDDR5 X 24GB quad channel. Jadi ada 6GB kali 4. Memang ini agak aneh ya, biasanya kan RAM itu kalau nggak 2, 4, 8 gitu, tapi ini 6 kali 4, jadi 24 GB. RAM ini sebenarnya cukup untuk penggunaan saya saat ini, cukup gitu ya. Rendering itu cukup banget, gaming juga cukup banget. VRAM bisa kita atur jadi 8 GB paling besar atau auto gitu ya. Hanya saja sayangnya kalau seandainya dia 32 GB saja dan kita bisa ngatur VRAM-nya itu menjadi 16 GB, itu akan lebih baik menurut saya gitu ya. Ke depannya, karena kan kita kalau beli laptop itu bayangannya ke depan gitu ya. CPU dan GPU dia jadi satu integrated ya. Jadi CPU-nya ini spesial AMD Ryzen AI 9365. Nah, tuh saya nyebutnya bener nggak tuh? Jadi ada 10 core, 20 thread. Dia 4 nanometer, bahkan yang kompaknya sudah Zen 5 juga. Jadi Zen 5 dan Zen 5C yang kompaknya juga itu dia bahkan mungkin 3 nanometer. Tapi dua-duanya nggak ada masalah, tidak seperti sebelah gitu ya, yang memang satunya efisiensi, satu power. Ini enggak, ini memang teknologinya sama, hanya saja dia lebih padat gitu. Jadi tidak ada kendala di power. Bahkan dia hanya menggunakan 28 watt power TDP, itu sudah bisa menghasilkan luar biasa bagusnya ya. Dan dia maksimal limit itu di 54 atau 45 watt gitu. Kipas ada 2 dan selama penggunaan tergantung modenya. Jadi ada 4 mode kipas: whisper, standar, performance, dan full speed gitu ya. Mana yang paling bagus? Saya rasa standar itu paling oke. Whisper juga kalau untuk kerja, jadi akan pakai standar, dan mode base efisiensi itu untuk kerja itu udah cukup banget, nggak kedengeran, baterai tahan lama, itu oke. Performa sama sekali nggak keganggu. Tapi ketika menginginkan lebih ya di standar mode atau di performance mode itu gunakan itu. Performance mode nanti akan terdengar. Kenapa? Karena RPM yang tadinya hanya 4000-an itu langsung ke 7000 gitu ya. Jadi 7000 RPM. Kalau di full speed itu jadi 8000 RPM dan itu sangat terdengar sekali seperti laptop gaming ya. Dan saya rasa full speed mode itu nggak perlu. Akang hanya perlu di performance mode dengan 7000 RPM tadi ya. Itu juga sudah terdengar sih. Suhunya bagaimana? Suhunya terjaga di 80 derajat Celcius. Itu bagus banget.
dan luar biasa untuk laptop sekecil ini dan setipis ini ya. Untung saja dia tidak lebih tipis lagi, karena kalau dia lebih tipis lagi saya akan ragu dengan mekanisme keluar atau mekanisme pendinginannya ya gitu ya. GPU-nya oke, CPU-nya juga oke. GPU-nya ini 880M ya Kang. Jadi GPU-nya oke. CPU-nya ini oke, selain tadi 28 watt, 10 core Zen 5, dia juga sudah ada untuk AI-nya. Jadi sudah XDNA 2 gitu ya, sudah XDNA 2 dan GPU-nya pun juga RDNA 3,5. Jadi memang sudah yang terbaru dan peningkatan luar biasa dari sebelumnya. Akang bisa melihat dari benchmarking yang saya lakukan ya. Jadi benchmarking umum kan PC Mark gitu ya, Cinebench. Kalau benchmarking gaming kan 3D Mark itu bisa Akang lihat. Dia memang peningkatan atau bandingannya dengan yang lain yang biasa saya gunakan itu signifikan sekali gitu ya Kang. Nah, bagaimana untuk AI-nya gitu? Karena memang ini AI gitu ya. Walaupun saya tidak menggunakan AI secara intensif gitu ya, tapi nantinya kan laptop ini dapat mendukung AI sekalian. Kalau saya sih menggunakan untuk Copilot. Saya ingin lebih jelas tentang AMD Ryzen AI 9 365. Okay, AMD Ryzen AI 93600 is built for performing high-performance tasks, such as heavy workloads like editing video or gaming. Punya feature AI that support efficiency and speed up of processing speeds. Ideal untuk multitasking dan hemat daya. Bagaimana, sudah siap untuk coba? Ya, kenapa kamu tidak berbicara bahasa Indonesia dari tadi? Maaf banget, Diki. Ayo lanjut pakai bahasa Indonesia. Ada hal lain dalam ulasan laptop yang ingin kamu bahas? Iya, dari tadi saya menunggu kamu berbahasa Indonesia. Oke, Diki. Kita lanjut pakai bahasa Indonesia. Dan Akang bisa lihat ketika kita menggunakan Amuse itu dia NPU-nya baru tuh ya, Neural Processing Unit-nya itu baru dia tergunakan. Biasanya dia hanya menggunakan CPU atau juga GPU saja kalau memang processing biasa. Nah, secara performa gaming AMD Ryzen AI 9 365 ini sama sekali nggak mengecewakan walaupun tanpa adanya GPU tambahan ya kan. Valorant memang game yang ringan dan itu bisa tembus di atas 100 frame rate per second, mau pakai casan mau enggak bisa. Wuthering Wave itu natif ya, jadi 1800p. Jadi sesuai dengan resolusi ini 3K, saya atur di balance itu masih bisa 45 frame per second ya. Jadi di atas 30 lah itu masih bisa, masih oke, masih enak untuk kita gunakan. Bisa ke atasnya lagi nggak? Bisa, tapi itu menurut saya yang enak ya. Saya coba game bola eFootball 2024 yang sudah di-upgrade ke 2025. Memang kalau high itu dia kenanya di 15 frame per second dan itu nggak enak sih sebenarnya. Diturunin aja jadi medium itu juga sudah enak ya Kang. Nah, bagaimana dengan game AAA Black Myth Wukong gitu ya, yang memang kemarin baru rilis tahun kemarin dan bisa nggak dimainkan di sini? Kalau dari benchmark toolnya itu saya dapat 41 frame per second ya Kang. Jadi settingannya 1080p itu saya turunkan ke low grafisnya, jadi 41 frame per second itu masih bisa menurut benchmark toolnya. Kenapa saya nggak nyoba belum gitu ya, saya masih mikir sih Kang, karena itu kan gamenya lumayan mahal dan saya mikir-mikir nanti setelah laptop ini saya kembalikan ada nggak laptop yang bisa saya gunakan untuk menggunakannya gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti akan saya beli juga game-game memang AAA yang rasanya enak gitu ya dimainkan. Silahkan juga Akang memberikan saya masukan untuk itu ya. Nah, untuk rendering juga, rendering DaVinci, video yang biasa saya gunakan 8 menit Full HD itu selesai dalam 1 menitan saja. Begitu juga dengan video 4K, video 4K 6 menit selesai juga dalam 1 menitan juga. Jadi Akang nggak perlu khawatir dengan performa laptop ini. Ditambah lagi memang mau ngecas, mau nggak ngecas itu hampir nggak ada bedanya. Itulah yang bagusnya dari perpaduan antara Asus dengan AMD ini ya Kang. Display sesuai dengan namanya Asus VivoBook S14 OLED, berarti layarnya dari OLED teknologinya bukan IPS apalagi TN ya Kang.
TN yang sedih banget ya. Ya laptop udah 19 juta, 18 juta, masa layarnya jelek gitu ya. Ini OLED dan bukan sembarang OLED. Saya cek ini memang dari Samsung. Samsung kan terkenal memang OLED-nya yang terbaik ya Kang. Jadi dia 14 inci 16:10, jadi sudah tinggi, dan kalau kita melihat konten ya memang enak gitu ya. Jadi Asus ini membangga-banggakan, Asus Lumina gitu sebutannya. Asus Lumina OLED 3K 120 Hz, 3K jadi 2880 kali 1800p. Itu luar biasa sih. Jadi kalau pengalaman saya pertama-tama itu nggak luar biasa. Kenapa? Pertama karena dia glossy, dan kedua dia vivid, ultra vivid ya. Tapi untungnya bisa diatur sehingga atur-atur aja sesuai yang nyamannya kita, dan saya mendapatkan bisa diatur nyaman seperti ini, bukan pakai vivid ya, tapi pakai normal saja. DCI P3 juga 100%, sRGB juga 100%, HDR juga ada. Jadi sudah True Black 600. Walaupun tingkat kecerahan ini sebenarnya 400 nits saja. Jadi sebenarnya laptop ini nggak bisa juga kita bawa keluar karena dia glossy ya, dia mantul 400 nits. Kalau dari color calibration reportnya itu hanya 372 nits saja. Tapi kelebihannya tadi dia itu 120 Hz refreshnya, dan juga colornya itu warnanya Gang 10 bit. Jadi ketika saya cek, jadi dia warnanya 10 bit ya. Jadi bukan 8 bit lagi, 10 bit. Itu sudah jauh lebih baik daripada laptop-laptop kebanyakan ya. Displaynya ini kalau kita gelap ya, kita bisa ngaca seperti ini. Dan kalau misalnya OLED nanti burn in, ternyata Asus punya settingan supaya dia nggak burn in ya. Jadi kita semakin nyaman, semakin tenang menggunakan display yang tidak hanya bagus tapi juga luar biasa, bisa kita atur-atur secara custom gitu. Ini touchnya besar-besar gitu ya, touchnya besar-besar, dan Asus bilang ini key travelnya 1,7 mm. Itu jauh ya, itu dalam untuk ukuran laptop tipis seperti ini. Biasanya kan sudah berkurang jadi 1,5, 1,3, 1,2, bahkan mungkin di bawah itu. Asus bilangnya dia 1,7 mm, dan dia juga bisa nyala dan bisa kita atur segala rupa. Jadi tapi hanya single zone. Saya sih nggak terlalu mempermasalahkan, itu sekedar bonus saja ya. Tombol on off-nya ada bersama keyboard, jadi tidak ada tombol power gitu ya di mana-mana. Tapi ini akan lihat dia sama sekali tidak mengganggu kita, dan tombol delete-nya ini ada di sebelah pojok seperti biasa, jadi sama sekali tidak mengganggu. Yang mengganggu kalau misalnya Akang biasa menggunakan patch up dan patch down gitu, misalnya di Excel ya, di Excel kalau saya sering di Excel itu kita berganti-ganti patch up dan patch down untuk ganti sheet gitu ya. Itu tidak ada, dia bergabung dengan tanda panah gitu. Padahal kan di sini masih ada space gitu. Ini kan masih ada space nih. Kenapa tidak digunakan gitu? Maksudnya diadain aja patch up dan patch down-nya, bukan kita gunakan FN baru kita gunakan, dan itu akan tambah ribet. Itu aja sih. Dan dua, touchpad ini besar gitu ya. Jadi touchpadnya ini besar banget, paling besar selama saya review laptop mungkin ya, karena memang saya kebanyakan review laptop jadul ya. Besar, hanya saja sayangnya dia itu nggak center. Jadi kalau kita taruh telapak tangan di sini, kelingking saya ini menyentuh, sudah tidak ada di papan ketiknya lagi. Jadi kelingking saya tidak ada di papan ketiknya lagi. Jadi dia agak off center, dia agak ke kanan berarti ya. Jadi kelingking ya, walaupun kelingking itu nggak terlalu digunakan, tapi kan sebaiknya dia agak ke tengah gitu ya. Lama-lama akan terbiasa sih. Cuman secara umum keyboardnya ini baik. Jadi kalau Akang memang hanya punya dana satu laptop, budgetnya satu laptop, tidak perlu juga laptop ada di rumah, di kantor, di perjalanan. Mungkin laptop seperti ini, Asus VivoBook dengan AMD Ryzen AI 9 ini yang patut memang Akang pertimbangkan gitu ya. Nanti kalaupun Akang membeli, akan mendapatkan Office 2021 OHS ya,
dan juga tas, dan juga Windows-nya itu original, home single language ya. Kalau dirangkum, laptop ini memang powerful dan sekaligus efisien. Tidak ada bedanya akan menggunakan charging atau tanpa charging. Displaynya enak banget, bagus, pro grade gitu ya levelnya sudah. Keyboardnya juga relatif enak walaupun bisa ditingkatkan lagi sebenarnya gitu ya. Dan material ini juga bagus, kita tidak khawatir akan gampang rusak. Kalaupun rusak nanti garansinya ada 2 tahun ya, dan service center Asus itu kan tersebar di seluruh Indonesia. Kelemahannya atau kekurangan yang menurut saya itu jadi kekurangan adalah ya kalau mau buka laptopnya itu agak susah dan tidak lagi banyak yang bisa kita ganti, kita upgrade, terutama RAM-nya. RAM-nya yang 24 GB memang sudah besar, tapi harapan saya sih RAM-nya itu bisa 32 GB lah minimal. Jadi begitulah Kang, terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Salam Deserteria.